Pria itu mengayunkan pedangnya dengan lembut. Cahaya dingin berkilat sekejap. Koin tembaga 100 meter jauhnya langsung tertembus dengan tepat. Pemandangan ini langsung membuat semua orang tercengang. Tanpa mereka tahu identitas asli pria itu adalah dewa pedang bertopeng yang melegenda. Namun 3 tahun lalu, ia mengalami luka parah dalam kecelakaan mobil. Sejak itu ia menyembunyikan identitas dan menjadi pelatih panahan biasa. Di masa damai itu, ia bertemu perempuan licik, lalu mengajarinya memanah setiap hari. Akhirnya berkat bimbingannya, perempuan itu menjadi juara lomba panahan sekota. Tak disangka, di saat kemenangan itu, perempuan licik malah memeluk bos klub di depan umum. Saat pria itu pulang ke tempat latihan dengan hati hancur, ia melihat gadis yang dikalahkan perempuan licik ingin belajar pedang. Melihat hal itu, pria itu langsung setuju. Keesokan paginya, pria itu mulai melatihnya, memintanya menutup mata, dan menembak ke arah target secara buta. Tapi karena pergelangan tangannya cedera, gadis itu meleset jauh. Para murid lain menertawakannya. Melihat itu, gadis itu mulai ragu pada diri sendiri. Namun pria itu mengingatkannya agar melupakan rasa sakit dan terus menembak. Namun panah demi panah meleset. Kepercayaan dirinya perlahan runtuh. Saat ia hendak menyerah, suara pria itu terdengar di telinganya. Kalau tidak ada target, ciptakan sendiri targetnya. Di mana targetnya? Kesanalah panahmu diarahkan. Gadis itu mendengar itu dan menutup mata. Menarik napas dalam. Panah melesat menembus udara. Kali ini, langsung mengenai pusat target. Melihat itu, pria itu merasa puas. Lalu ia mengambil beban tambahan. Meminta gadis itu menarik busur dan tetap diam. Sampai ia mengizinkan baru boleh dilepas. Gadis itu ragu. Tapi saat melihat pergelangan tangannya, ia tetap melakukannya. Setengah jam berlalu. Keringatnya bercucuran. Tangannya gemetar hebat. Namun pria itu tiba-tiba melepaskan bebannya dan menyuruhnya segera menembak. Melihat itu, gadis itu langsung menarik busur. Tak disangka panahnya tepat di lingkar 8. Semua orang tercengang. Saat itu gadis itu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan bersumpah akan lulus ujian asosiasi pedang. 7 hari kemudian ujian dimulai. Kepala dojo menyambut perwakilan asosiasi bersama murid-murid. Tak disangka, musuh lama pria itu dan perempuan licik itu juga hadir. Musuhnya langsung mencemooh. Katanya dojo pria itu sudah seharusnya ditutup. Namun kepala dojo tak menggubris. Hanya dengan hormat melapor pada ketua bahwa murid-muridnya sudah siap. Ketua mendengar itu dan mempersilakan menuju tempat ujian. Setelah semua berkumpul, ketua menjelaskan aturan ujian sangat sederhana. Di lingkungan penuh gangguan, harus menembakkan 3 panah berturut-turut. Asal 1 panah mengenai lingkar 9 ujian dianggap lulus. Namun gadis itu meleset 3 kali. Gagal dalam ujian. Perempuan licik langsung mencemooh di depan umum. Katanya lebih baik jadi tukang semir sepatu di jalan. Semua orang tertawa. Saat itu ketua bersiap mencabut kualifikasi dojo mereka. Namun pria itu berdiri dan menyatakan, sesuai aturan panitia, jika bisa mengalahkan juara kota, maka boleh mendapat kesempatan ujian ulang. Musuhnya langsung tertawa keras. Katanya melawan juara kota saja tak mungkin menang. Pria itu tak membantah. Hanya menyuruh gadis itu melepas semua beban dan bertarung tanpa tekanan. Namun kata-katanya langsung ditertawakan perempuan licik. Segera pertandingan dimulai. Panah pertama perempuan licik langsung mengenai lingkar 10. Sorak-sorai penonton bergema. Gadis itu menarik napas dalam. Panahnya mengenai lingkar 9. Perempuan licik mengira itu cuma keberuntungan. Lalu menembak lagi dan kembali mengenai lingkar 10. Gadis itu juga tak kalah. Namun di putaran terakhir, karena sinar matahari menyilaukan, perempuan licik terganggu cahaya dan hanya mengenai lingkar 7. Saat itu suara pria itu terngiang di kepala gadis. Memanah bukan hanya mengandalkan mata. Lalu ia perlahan menarik busur menggunakan jurus rahasia yang diajarkan pria itu. Cuplikan selesai.